Bayangkan jasad seorang raja kuno tetap utuh meski tenggelam di laut, dan rahasianya telah tertulis 1400 tahun di Al-Quran sebelum ditemukan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi channel Jalan Islam Official, supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bayangkan seorang ahli bedah ternama Prancis bernama Maurice Bucaille, seorang ilmuwan yang telah mencapai puncak karirnya, dihormati oleh dunia medis, dan diakui sebagai salah satu pakar bedah dan anatomi terbaik di Eropa. Namun, perjalanan hidupnya akan berubah drastis, bukan karena operasi besar atau penemuan medis, melainkan oleh sebuah kebenaran yang terungkap dari Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang akan mengguncang keyakinannya tentang ilmu pengetahuan dan iman. Pada akhir dekade 1980-an, pemerintah Prancis mengadakan proyek monumental yang belum pernah dilakukan sebelumnya, meneliti mumi Fir'aun. Prancis, negara yang memiliki kecintaan mendalam terhadap arkeologi dan sejarah, meminta izin dari Mesir untuk melakukan penelitian besar-besaran terhadap jasad Fir'aun yang telah berabad-abad tersimpan. Maurice Bucaille dipercaya memimpin tim penelitian yang terdiri dari para arkeolog, ahli bedah, dan ahli anatomi ternama dunia. Selama berbulan-bulan, tim ini bekerja tanpa henti. Mereka membuka mumi, meneliti setiap detail jasad, dan mengungkap sisa-sisa garam yang tertinggal di dalam tubuh Fir'aun. Fakta mengejutkan pun muncul. Jasad Fir'aun tetap utuh, tidak ada satu anggota tubuh pun yang hilang, meskipun tubuh itu sebelumnya tenggelam di laut. Para ahli merasa puas dengan temuan mereka, namun Bucaille merasakan ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan semata. Dalam kesunyian laboratoriumnya, ia terus merenung. Bagaimana mungkin jasad ini tetap utuh setelah tenggelam di laut selama bertahun-tahun, pikirnya. Jawaban itu tidak ia temukan. Namun, suatu hari, seorang rekan menyapanya dengan lirih, "Bucaille, Anda tidak perlu terburu-buru. Umat Muslim mengatakan bahwa Fir'aun benar-benar mati tenggelam." Awalnya Bucaille menepis pernyataan itu. Baginya, penemuan ilmiah tidak bisa digabungkan begitu saja dengan kepercayaan agama. Ia yakin, segala sesuatu harus dibuktikan melalui penelitian canggih dan teknologi modern. Tapi rasa penasaran itu terus menghantui hatinya. Ia pun mulai menelusuri kitab-kitab suci yang lain. Ia membaca Taurat, namun tidak menemukan kisah yang menjelaskan nasib jasad Fir'aun setelah tenggelam. Ia menelusuri Injil, dan yang ia temukan hanyalah kisah Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tanpa ada catatan tentang tubuhnya yang tetap utuh, keraguan berubah menjadi rasa ingin tahu yang mendalam. Bucaille kemudian menghadiri sebuah konferensi medis di Arab Saudi, di mana banyak ahli anatomi Muslim hadir. Di hadapan para ilmuwan dari berbagai negara, ia menyampaikan penemuannya. Jasad Fir'aun tetap utuh, bahkan setelah tenggelam di laut. Suasana hening seketika ketika seorang peserta kemudian melantunkan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Maka, pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surah Yunus 10:92, ayat itu mengguncang hati Bucaille. Seolah-olah semua pertanyaan yang ia simpan selama bertahun-tahun menemukan jawaban dalam kalam ilahi. Dalam momen yang penuh haru itu, Maurice Bucaille berdiri di hadapan hadirin, dan dengan suara lantang yang dipenuhi keyakinan baru, ia menyatakan, "Saya memeluk Islam dan percaya pada Al-Quran." Keputusan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual dan ilmiahnya. Maurice Bucaille kemudian mengabdikan 10 tahun hidupnya untuk meneliti kesesuaian fakta ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Hasil penelitiannya dituangkan dalam buku monumental yang mengguncang dunia barat, The Bible, The Quran and Saints, The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Chronology. Dalam bukunya, Bucaille menulis bahwa Al-Quran berisi fakta-fakta ilmiah yang tidak tercantum dalam Injil, dan hal itu memenuhi dirinya dengan rasa takjub luar biasa.
Ia menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, tidak mengandung kontradiksi, dan sepenuhnya selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Sementara Injil dan Taurat, menurutnya, justru mengandung kontradiksi dan kesalahan ilmiah yang fatal. Ia bertanya-tanya, jika Al-Quran adalah produk manusia, dari mana mungkin kitab ini bisa menulis fakta yang belum pernah diketahui manusia pada zamannya? Kisah Maurice Bucaille hanyalah satu dari 25 kisah mualaf paling berpengaruh di benua Eropa dan Amerika yang diceritakan dalam buku ini. Setiap kisah memiliki jalan yang unik, penuh ketegangan, keajaiban, dan titik balik yang menggetarkan hati. Dari kisah-kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun hati dan pikiran manusia awalnya ragu. Buku ini, setebal 222 halaman, ditulis dengan bahasa yang ringan namun sangat menginspirasi, membuat setiap pembaca terbawa emosi dan takjub akan kebesaran Allah. Membaca buku ini bukan sekadar hiburan, tapi juga perjalanan rohani yang memperteguh iman, mengajarkan kita bahwa Islam adalah cahaya kebenaran yang menembus batas ruang dan waktu. Jika Anda mencari kisah yang menggugah, mendidik, dan penuh keajaiban, buku ini adalah teman sempurna untuk menemani waktu senggang Anda, baik di rumah, di kantor, atau di perjalanan. Setiap halaman adalah jendela menuju pengalaman spiritual dan intelektual yang tak ternilai, menyatukan fakta ilmiah dan keimanan dalam harmoni yang sempurna. Buku ini berjudul Para Mualaf, ditulis oleh Muhammad Yusuf Anas dan Lukman Santoso Ash, diterbitkan oleh Sabil pada Juni 2013. ISBN 9786022551324. Sebuah karya yang tak hanya menceritakan kisah mualaf, tetapi juga menjadi saksi kebesaran Allah dalam kehidupan manusia.